Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Muhammad Yamin dengan NIM 20 30 40 40 53. Saya di sini berasal dari kelas 20 Politik Islam B. Di sini saya akan mempresentasikan atau juga menjelaskan hasil makalah yang telah saya buat terlebih dahulu. Makalah saya bertemakan asas-asas pemerintahan dalam Islam dan asas hierarki hukum. Di sini saya membuat judul harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah. Baiklah, saya akan membacakan abstraknya. Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui harmonisasi hukum dalam upaya pembentukan peraturan daerah. Di sini terdapat banyak faktor menyebabkan disharmonisasi dan upaya penyalahgunaannya. Di sini saya juga akan menjelaskan pendekatan yang saya gunakan untuk membuat makalah ini, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah saat ini belum memadai apabila dilihat dari konstruksinya. Tolak ukur terdapat prosedur dan subjeknya dalam pembentukan peraturan daerah dapat muncul dari internal dan eksternal. Secara internal dan eksternal pula, solusi yang dapat ditempuh dengan membentuk regulasi yang baku dan eksplisit mengatur harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah. Di sini terdapat kata kunci, yaitu harmonisasi hukum, pembentukan, dan peraturan daerah. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang mengapa saya membuat makalah ini. Latar belakang sejarah perjalanan dan penyelenggaraan pemerintah daerah pasca reformasi sampai dengan sekarang tercatat pada tahun 2002 sampai dengan 2006 sebanyak 539 peraturan daerah atau perda yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dan banyak 28 perda yang diajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 351 peraturan daerah yang berpotensi untuk diajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Agung. Banyaknya peraturan daerah yang bermasalah dikarenakan terindikasi disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya secara vertikal atau horizontal dan atau dianggap kepentingan umum secara peraturan daerah tersebut berpotensi untuk dibatalkan. Untuk itu, pemerintah daerah dan DPR dalam pembentukan peraturan daerah terlebih dahulu harus mengharmonisasikan raperda dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik berkedudukan lebih tinggi atau sederajat, serta menghindari aturan menteri muatan diduga menyalahgunakan kepentingan umum. Harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah menjadi salah satu faktor menarik untuk dikaji karena tidak eksplisit dan diatur dalam undang-undang adalah bermanakan harmonisasi karena pembentukan peraturan daerah. Harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dan upaya penyalahgunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah yang konstruksikan terhadap peraturan, tolak ukur, tahapan atau prosedur, dan subjek pengharmonisasian untuk mengetahui faktor-faktor diharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah serta upaya penyalahgunaannya. Adapun manfaat yang dapat dirincikan dalam penelitian ini antara lain secara akademis, menyusun dapat memperoleh bahan
penyusunan skripsi untuk merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu tingkat strata 1 atau S1. Secara teoritis, dapat menambahkan pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat dalam pembentukan peraturan daerah, baik secara baik dan benar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan atau state of right dan pendekatan konseptual of right melalui rental penulisan. Baiklah, pada tahap selanjutnya saya akan membacakan pembahasan. Harmonisasi hukum dapat membentuk peraturan daerah. Pada dasarnya berkaitan erat dengan beberapa harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah. Prinsip dasar tersebut terpilihlah dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan hukum Pancasilais atau Pancasila dan prinsip desentralisasi pemerintah yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat 1, ayat 3 dan pasal 18 Undang-Undang 1945 pada yang menjadi latar belakang harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah. Perpaduan tiga prinsip dasar atas melahirkan kontrol pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, serta salah satu kontrol terhadap peraturan daerah yang digunakan sebagai salah satu penyelenggara pemerintah daerah yang lazim disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum atau legal norma control mechanism, yang berwujud kontrol preventif dan kontrol referensif. Wujud dari kontrol preventif itu sendiri terdiri atas proses pengharmonisasian raperda oleh pemerintah daerah dan evaluasi dari pemerintah pusat. Sedangkan kontrol referensif berwujud pembatalan peraturan daerah yang dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review dan exclusive review. Keberadaan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bagian kontrol preventif peraturan daerah memiliki peran strategi mencegah dan meminimalisir akibat kontrol represif yang dapat menimbulkan kerugian material. Pemerintah pada nomor 6 tahun 2008 tentang permohonan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah telah meletakkan beberapa alasan mengapa harmonisasi raperda perlu dilakukan, dengan alasan sebagai berikut, yakni yang pertama, peraturan daerah dapat diuji oleh Mahkamah Agung maupun pemerintah. Yang kedua, untuk menjamin proses pembentukan peraturan daerah dilakukan secara tata asas demi hukum. Ketiga, adanya hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang menghendaki adanya keterkaitan dan ketergantungan antara sub dan peraturan
perundang-undangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Alasan keempat, untuk mencegah kerugian material dan moral pemerintah daerah. Pengaturan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur dan terkait pembentukan peraturan daerah. Beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan memberikan muatan peraturan daerah dan memberikan pasal tertentu mengatur dan melarang dan prosedur pembentukan peraturan daerah. Dalam undang-undang tersebut secara tersurat dan tidak dijumpai kata pengharmonisasian hukum dalam bentuk peraturan daerah atau raperda. Namun secara tersirat terdapat pada pasal 136 ayat 4 dan pasal 145 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi yang secara langsung memberikan penjatuhan sanksi pembatalan raperda oleh pemerintah dan Mahkamah Agung larangan tersebut sekaligus menjadi salah satu dasar legislasi praktik pengharmonisasian raperda oleh pemerintah daerah dan DPR dalam pembentukan peraturan undang-undang. Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang secara khusus mengatur pembentukan peraturan undang-undang. Pada umumnya, pengharmonisasian tidak secara eksplisit dijabarkan meskipun tersurat dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam arti hanya meletakkan dasar yuridis pengharmonisasian raperda. Hal ini dapat dipahami mengingat posisi peraturan tersebut masih membutuhkan penjabatan sekaligus peraturan. Selanjutnya, pengaturan harmonisasi raperda tersirat dalam peraturan Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan atau kebijakan pemerintah. Dalam kebijakan tersebut menekankan terjalinnya keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah atau raperda dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan pengaturan harmonisasi raperda dalam peraturan tersebut masih bersifat umum jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki hierarki lebih atas darinya. Hal demikian terhubung dengan jenis peraturan pemerintah tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara khusus mengatur tentang peraturan perundang-undangan. Anehnya peraturan pelaksanaan ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah yang meloncati sekali. Baiklah, saya akan membacakan bagian penutup atau bagian kesimpulan. Peraturan harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah terdapat pada pasal 58 ayat 1 dan ayat 2, pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2
Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah. Meskipun peraturan tersebut memberikan landasan yuridis mengakomodasikan secara keseluruhan Raperda baik dari segi peraturan tolak ukur terhadap prosedur dan subjek pengharmonisasian Raperda yang belum jelas lingkungan dan batasannya, sehingga perlu pembentukan peraturan yang baku, lebih eksplisit dan mengatur pengharmonisasian Raperda dalam pembatalan dan kejelasan ruang lingkup tolak ukur dan pengharmonisasian. Faktor penyebab diharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari internal dan eksternal lembaga peraturan daerah. Dimanapun penanggulangan terdapat dilakukan melalui internal dan eksternal pula. Penanggulangan tersebut menjadi tanggung jawab semua tingkat pemerintah negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan tentu didasari pada kesungguhan menghilangkan faktor-faktor penyebab diharmonisasi tersebut, sehingga tujuan pembentukan peraturan daerah baik peraturan perundang-undangan. Baiklah, di sini saya menyimpulkan sedikit. Menurut saya Raperda atau peraturan daerah dengan peraturan pemerintah pusat, bisa saja peraturan daerah atau Raperda tidak selaras atau tidak sejalan dengan peraturan pemerintah pusat, karena Raperda bisa dilihat dari segi masyarakat yang lebih kecil atau lebih bisa kita sebut dengan dikelompokkan, karena Raperda dengan peraturan pusat, Raperda bisa mengatur secara khusus di wilayahnya tersendiri. Misalnya di wilayah Nanggro Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh, bisa saja terdapat beberapa peraturan hukum di daerah Aceh yang tidak selaras dengan peraturan pemerintah pusat, karena mayoritas penduduk Aceh yaitu masyarakat Muslim. Mereka menegakkan atau membuat Raperda dengan berlandaskan hukum Islam. Dan ada juga di provinsi daerah Sumatera Barat, di daerah Minangkabau. Mereka juga membuat Raperda tersendiri, yaitu Raperda menurut hukum adat mereka. Dan juga terkhususnya di wilayah Palembang. Di wilayah Palembang ini Raperda dan peraturan perundang-undangan pusat tidak sejalan, atau ada beberapa peraturan daerah yang tidak selaras dengan peraturan pemerintah pusat. Terkhususnya di wilayah Palembang ini sendiri banyak Raperda yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Sekian presentasi saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.